Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide kali ini membahas mengenai penyederhanaan aljabar boolean atau simplified boolean algebra. Jadi harap diperhatikan dan disimak baik-baik, lalu diingat apa saja hukum dan teori-teori yang ada pada aljabar boolean gitu ya. Slide sebelumnya atau video sebelumnya itu sudah pernah saya tampilkan hukum dari aljabar boolean. Kita review ulang dulu. Oke, nanti ada intro, lalu ada rumus-rumus dan penyederhanaannya bagaimana, contoh dan tugas ya. Nah, referensinya sebelumnya sudah sama, masih sama saja. Namun di sini saya ada penambahan referensi, yaitu buku pegangan elektronika digital 1 oleh dari PCR gitu ya, halaman 54 hingga 68. Coba kalian buka dan kalian lihat sendiri. Ya, seingat saya udah men-share referensi buku ini ya di Schoology kalau tidak salah, seingat saya. Nah, dari halaman 54 hingga 68 di sini sudah dijelaskan dengan sangat baik dan sangat jelas. Saya rasa tinggal kalian membaca dengan benar dan mau membaca. Nah, di sini ada beberapa hukum dan fungsi penyederhanaan logic gate-nya. Ya, ada hukum 3 di sini dipaparkan bagaimana penggunaan aturan-aturan tersebut dan bagaimana menyederhanakan algoritma boolean atau boolean algebra ya. Kembali ke PPT atau ke PowerPoint. Jadi fungsi penyederhanaan ini adalah untuk meminimalisir rangkaian logik agar efektif dan efisien. Rangkaian dengan jumlah gerbang yang sedikit sehingga ya fungsinya agar komponen yang ada di dalamnya itu lebih murah dan tata letaknya juga lebih simple gitu ya, karena ada penyederhanaan dan logic gate yang bisa diefisiensikan penggunaannya. Salah satu proses meminimalkan itu adalah dengan menggunakan aljabar boolean. Oke, ini adalah review logic gate. Nah, semoga kalian sudah hafal dan kalian ingat dengan baik gimana masing-masingnya itu berguna nanti selama 1 semester mengenai elektronika digital ini. Saya ingatkan kembali, not itu adalah fungsi kebalikan atau inverse-nya, di mana ditandai dengan topi atau apostrof boleh juga. Terus ada fungsi n, yaitu fungsi seri, bernilai logik 1 ketika keduanya sudah terhubung atau sama-sama bernilai 1. Untuk fungsi OR, bernilai 0 malah ya, bernilai 0 ketika keduanya mati ya, karena itu fungsi seperti rangkaian paralel ya. Jadi 3 ini adalah logic gate yang harus kalian ingat dengan baik. Nah, NAND, NOR, XOR, dan XNOR itu adalah kelanjutan dari pengembangan NOT, AND, dan OR. NAND berarti inverse dari AND, NOR inverse dari OR. Begitu saja cara kalian mengingatnya. Untuk XOR dan XNOR itu hanya bernilai 0 ketika keduanya bernilai sama. Jadi bernilai 0 ketika keduanya sama. XNOR berarti kebalikan dari XOR gitu ya, eksklusif dari XOR. Eksklusif dari NOR maksudnya. XOR berarti eksklusif dari OR, begitu ya. Nah, ini adalah hukum-hukum atau peraturan pada aljabar boolean yang harus kalian ingat dengan baik ya.
A dikali 0 sama dengan 0, A dikali 1 sama dengan A ditambah 0 sama dengan 1. Nah, ini harus kalian ingat, A inverse double ya, double inverse berarti nilainya adalah A. A dikali A inverse sama dengan 0. Ini adalah peraturan aljabar boolean yang sangat mungkin ini muncul terus-menerus. Lalu ada teori-teori atau hukum-hukum yang nanti akan digunakan selalu. Nah, misalnya ini misalnya mana ya yang tuh karena ini A dikali B inverse ya. Ini berarti A inverse ditambah B inverse. Ini adalah teori De Morgan. Jadi ini adalah hukum De Morgan yang sudah ada dijelaskan juga di dalam buku referensi yang kalian bisa baca sendiri. Saya tidak akan memaparkan penggunaan atau memaparkan rumusnya. Tapi dengan dari sini saya harap kalian sudah mengetahui, atau jika kalian sedikit ingin lebih tahu, boleh dibaca banyak referensi bagaimana hal ini bisa terjadi ya. Jadi A tambah B malah jadi A inverse dikali B. Nah, ini adalah teori-teori yang harus kalian ingat dengan baik. Lalu ini sudah hukum biasa ya, matematika biasa. A ditambah 0A, A dikali 1 A inverse ditambah A adalah 1. Nah, ini tolong diingat dengan baik ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menyederhanakan fungsi boolean atau aljabar boolean. Nah, ini ya, saya anggap misalnya kan dipisah. Pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah, oke, kita bikin dulu ini ya. Misalnya tadi ada soal ya. Z sama dengan AB dalam kurung A inverse tambah BC, lalu keseluruhan yang di dalam kurung itu di inverse. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Biasa untuk fungsi matematika. Ini berarti harus dipisahkan. A inverse double ya, karena udah A inverse keseluruhan. Ditambah, nah ini fungsi teori De Morgan ya. Kalau dia ditambah berarti dia harus dikalikan. Dikali, oke. Dikali BC inverse. AB A inverse berarti kalau dia diinverskan 2 kali bernilai A kali BC. Nah, ini adalah A dikali A, B. Nah, A dikali BC ini adalah, nah, coba kembali ke teori De Morgan ya. Saya lihat ulang lagi. Kalau dia dikalikan jadi penjumlahan ya, teori De Morgan tadi ya. Sorry. Ini ya, jika dia dikalikan maka pemisahannya adalah penjumlahan. Dan untuk penjumlahan di pemisahnya nanti sama dengan dikalikan. Untuk itu
Oke, iris dulu ya, kita iris dulu. Coba saya satu-satu lagi ya. AB. Oke, AB, BC. B dikali B inverse. Oke, ini saya pisahin dulu berarti. Ya, saya pisahkan dulu. Berarti ini harus di dalam kurung. Oke, iris dulu. Oke. Lalu ini BC yang harus dipisahkan. B ditambah C inverse. Setelah saya memisahkan nilai A, saya pisahkan juga nilai B. Tadi kalau dia keduanya dikalikan, maka pemisahnya adalah plus ya, untuk teori De Morgan tadi ya. Berarti A dikali A adalah A. B inverse. Sorry, satu-satu aja ya. Ulang lagi berarti B inverse ditambah C inverse. A, B inverse ditambah A, B, C inverse. Oke, B dikali B inverse nilainya adalah 0, berarti A dikali 0 ditambah A, B, C inverse. A, B, C inverse. A dikali 0, nilainya adalah 0, maka nilainya adalah, sederhananya adalah A, B, C inverse. Nah, dari soal tadi, maka nanti cara menjawabnya adalah nilai Z sama dengan, jadi nilai Z penyederhanaannya adalah A, B, C inverse. Gitu ya cara jawabnya ya. Oke, lanjut ke PowerPoint lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh. Boleh kalian kita lihat bersama-sama ya. Ada soal pertama A, B inverse atau A, B aksen ditambah aksen B ditambah AB. Untuk soal pertama. Nah, ini adalah penyederhanaannya ya. Sebelumnya saya udah ini ada keduanya ya. A aksen ditambah B ditambah AB. Nah, ini boleh di Nah, sebenarnya cara penyederhanaan aljabar boolean ini mana yang kalian nyaman aja sih sebenarnya ya. Misalnya ada AB inverse dengan AA inverse B atau AB inverse dengan A inverse B, begitu ya. Nah, ini dia caranya adalah yang didekatkan adalah AB inverse dengan AB. Nah, yang didekatkannya adalah yang ini. Lalu A di luar kurungan, di luar kurung maksudnya B inverse ditambah B ya. Ditambah A inverse B. Jika kalian mau mendekatkan yang ini boleh juga. Berarti A inverse ditambah A ya. Di luarnya ada B. A inverse ditambah A itu coba kita cari di sini ya. A inverse apakah ada? A inverse tadi apa ya? A inverse
A inverse ditambah A, saya ingat tadi ya. Oke, ini ya. A inverse ditambah A nilainya adalah 1. Mau dia nilainya B atau apa, ya itu penamaan linearitasnya saja ya, simbolnya aja. Mau dia X, Y, Z, sama aja hukum tetap berlaku walaupun nilai variabelnya adalah A. Oke, dia boleh kita kerjakan saja. Mau kalian dekatkan yang mana, terserah Anda yang nyamannya gimana. Mau yang didekatkan A inverse dengan B atau B-nya yang mau dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau di dalam contoh soal, yang didekatkannya adalah B inverse ditambah B. Nah, yang dikeluarkan adalah A, sama aja nilainya nanti yang ini diturunkan kembali. B inverse ditambah B adalah 1. Berarti A kali 1 adalah A. A inverse, ini jadi begini ya. A inverse dikali B mengapa jadi begini ya? Coba kita lihat-lihat bagus-bagus. Oke, coba kita terkadang soal jawaban yang ada itu udah repot ya. Oke, hapus dulu. Oke. Saya punya fungsi soal F sama dengan AB inverse tambah A inverse B ditambah AB. Oke, yang mau saya dekatkan misalkan ini ya. Berarti ini ditulis kembali tambah A inverse ditambah A B gitu ya. Oke. Ada A B inverse ditambah A inverse ditambah A adalah 1. Kita coba lihat lagi hukumnya. A inverse ditambah A. Coba kita lihat. A inverse ditambah A adalah 1. Nah, ini nomor hukum 8 ya. Jadi A inverse ditambah A adalah 1 B gitu ya. Berarti A B inverse ditambah 1 dikali B. Oke. 1 dikali B. Nah, ini berarti jawabannya adalah B gitu ya. Kita masuk ke pane. 1 dikali B adalah B. Nah, ini berarti B inverse ditambah B adalah A. Ini adalah 1. Jawabannya adalah A gitu ya. Coba dikoreksi kalau ada yang salah. Coba kita lihat lagi ya. AB inverse ditambah A inverse B ditambah AB. Oke, AB inverse ditambah A inverse ditambah. Oke, sudah benar sampai ini ya. AB inverse ditambah A inverse B ditambah AB. Oke, A inverse B
AB. Oke. A inverse ditambah A sama dengan 1. 1B. 1B nilainya adalah B juga. Jadi A ditambah AB inverse ditambah B. Oke, ini saya salah nih. Ini tidak bisa begini ya. Ini di sini tidak ada A ya. Saya baru memperhatikan dengan baik. Apa yang harus dilakukan adalah, berarti ini coba saya jabarkan aja. A dikali B inverse untuk teori De Morgan berarti A inverse ditambah B. Ya, lalu ditambah B. Benar kan ya? Kalau teori De Morgan berarti A dikali B, coba. Oke. Nah, ini ya. Oh, ternyata ada hukum yang ke-10 ya. AB inverse. Berarti B inverse. Nah, ini. Kita lihat lagi nih. Ternyata ada nih di hukum nomor 10. Jadi kalau misalnya AB inverse ditambah B, jawabannya adalah A B inverse. Oke, berarti ini ya. Nah, ini jawabannya adalah A ditambah B. Berarti sederhana saja tuh. Jawabannya adalah A ditambah B. Nah, itu. Jawabannya adalah A ditambah B. Begitu. Semoga kalian cukup paham dan harus mengingat hukum-hukum ini. Beruntungnya kalian ujian secara daring dan bisa melihat hukumnya. Tapi saya ingin kalian benar-benar mengerjakan sendiri. Saya mohon kepada kalian tidak mencontek, tidak perlu harus bertanya ke temannya, karena yakinlah pada kemampuan. Ingat, dunia pekerjaan walaupun relationship itu penting, tetapi untuk mencapai langkah kamu di jenjang pekerjaan itu hanya butuh diri kamu sendiri. Ketika kamu ada mendapatkan permasalahan dalam dunia pekerjaan, yang dilihat adalah pribadi kamu, bukan pribadi bagaimana. Yang paling penting itu adalah pribadi kamu, cara problem solving kamu dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, kembali ke PowerPoint. Oke. Nah, ini silahkan dilihat saja. Sebaiknya kalian pahami dengan benar mengapa nilainya jadi seperti ini ya. Untuk tugas, ini ada, saya sudah menyiapkan 25 soal, di mana masing-masing ini untuk nomor 1, 2, dan seterusnya. Silahkan dibikin videonya juga, tutorial cara kalian menyelesaikan soal tersebut. Jadi kalau misal absennya nomor 20, boleh saya kerjakan nomor 20, nomor 25, silakan dikerjakan soal nomor 25. Nah, demikian PowerPoint saya. Semoga kalian mengerjakannya secara sungguh-sungguh dan dengan benar dan baik. Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.